Prasasti di lereng Lawu. Kabut tipis menggantung di udara pagi ketika Raka Dharma, seorang arkeolog muda dari Universitas Gadjah Mada, menapaki jalur pendakian menuju Dusun Tritis di lereng timur Gunung Lawu. Udara dingin menusuk, namun di dada Raka bergejolak kehangatan rasa ingin tahu yang tak biasa. Ia datang bukan hanya sebagai peneliti, melainkan sebagai seorang pencari kebenaran yang terpendam dalam lapisan waktu Nusantara. Selama berbulan-bulan, Raka meneliti catatan kolonial Belanda yang menyebutkan tentang Prasasti Sabda, sebuah batu bertulis yang konon hanya menampakkan dirinya ketika bulan purnama jatuh di tengah kabut Lawu. Banyak yang menganggap kisah itu mitos, tapi malam sebelumnya, warga desa melapor melihat cahaya merah muncul di lereng hutan. Dan pagi itu, Raka bertekad membuktikan bahwa legenda bukan sekadar dongeng. Setelah melewati hutan pinus yang sunyi, Raka tiba di sebuah dataran berlumut. Di sanalah batu besar berdiri, sebagian tertimbun tanah dan akar pohon beringin tua. Permukaannya retak, namun jelas terlihat goresan simbol spiral dengan bentuk menyerupai matahari dan ombak yang saling berkelindan. Di bawahnya tertulis aksara kuno yang belum pernah ia temukan. Sabda Palon, Sang Simbo, penjaga yang tak tidur. Darah Raka berdesir. Kata, Sabda Palon, mengingatkannya pada legenda tua tentang penasihat spiritual Majapahit yang menghilang setelah kerajaan runtuh. Namun di prasasti ini, nama itu bukan hanya tokoh, melainkan simbol. Simbo, pikir Raka, barangkali bentuk kuno dari simbol, lambang penyatu antara dunia manusia dan dunia gaib. Tiba-tiba, angin berhenti. Daun-daun membeku di udara. Hening menelan suara burung dan gemerisik. Raka merasakan hawa berat menekan dadanya. Batu itu bergetar perlahan, mengeluarkan cahaya keemasan samar dari celah retakannya. Ia menatap dalam-dalam, dan seolah waktu membalik, kilatan cahaya berubah menjadi bayangan. Sosok berjubah putih, berwajah teduh, menatapnya dari balik kabut. Suara berat bergema di kepalanya. Waktu telah datang. Sabda belum selesai. Temukan aku di antara bayang-bayang Majapahit. Raka terjatuh mundur. Napasnya terputus. Batu itu kembali gelap, hanya meninggalkan aroma kemenyan samar. Ia memeriksa kamera yang terpasang di tripod. Semua rekaman hilang. File rusak, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun di tanah, ia melihat lambang spiral muncul membara sebelum perlahan padam. Saat malam tiba, Raka tinggal di rumah kepala dusun. Seorang wanita tua dengan rambut panjang keperakan menghampirinya. Tatapannya tajam namun lembut. Kau sudah membangunkan sesuatu, katanya lirih. Sabdo Palon bukan legenda. Nak, ia masih menjaga Lawu. Raka menatapnya bingung. Siapa ibu sebenarnya? Wanita itu tersenyum tipis. Namaku Ratna, penjaga gerbang yang kau buka tanpa sadar. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Dari luar jendela ia melihat kabut turun, membentuk siluet tinggi berjubah. Samar-samar terdengar bisikan yang sama dari arah hutan. Sabda belum selesai. Sejak saat itu, Raka tahu hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar arkeolog. Ia adalah pembaca sabda, penerus pesan kuno yang selama berabad-abad terkubur dalam batu, dan kini mulai terbangun. Bayangan di balik kabut Majapahit. Pagi berikutnya, kabut Lawu turun lebih tebal dari biasanya. Raka Dharma berdiri di tepi batu prasasti yang kini tampak berbeda, seolah warna permukaannya lebih gelap, namun simbol spiral di tengahnya memancarkan kilau samar seperti bara yang belum padam. Semalaman ia mencoba menolak apa yang dilihatnya semalam. Sosok berjubah putih, bisikan sabda, dan pertemuannya dengan perempuan tua yang menyebut dirinya Ratna. Namun semakin ia menyangkal, semakin jelas suara itu menggema di kepalanya. Sabda belum selesai. Ratna muncul dari balik kabut, membawa kendi tanah liat berisi air dari sumber Lawu. Ia menyiramkan air itu di sekitar batu sambil melantunkan kidung dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan, namun setiap suku katanya menimbulkan getaran aneh di udara. Prasasti ini bukan hanya batu, Nak, katanya lembut. Ia adalah cermin waktu. Kau menatapnya, ia menatap balik. Dan jika hatimu terbuka,
kau akan melihat masa lalu yang ingin diingatkan. Raka memperhatikan. Rasa ingin tahunya melawan rasa takut yang merayap. Maksud ibu, aku bisa melihat masa lalu. Ratna menatapnya dalam-dalam. Bukan dengan mata jasmani, tapi dengan kesadaran yang kau bangunkan semalam. Ia diminta menempelkan telapak tangan ke permukaan batu. Seketika hawa dingin menyergap. Matanya terpejam tanpa ia sadari, dan dalam kegelapan itu, muncul kilatan cahaya keemasan seperti nyala obor di ruang besar. Saat membuka mata, Raka bukan lagi di lereng Lawu. Ia berdiri di dalam balairung istana Majapahit. Dindingnya berukir emas, lantainya marmer hitam, dan di singgasana tinggi duduk Raja Brawijaya V. Wajahnya muram menatap peta besar Jawa yang terbentang di hadapannya. Di samping raja berdiri seorang pria berwajah teduh, berjubah putih dengan mata tajam menembus waktu. Ia adalah Sabdo Palon, penasihat spiritual terakhir Majapahit. Raka mengenalinya tanpa ragu, meski belum pernah melihat wajah itu sebelumnya. Ada wibawa abadi pada sosok itu, seolah alam tunduk pada setiap gerak tangannya. Waktu kita telah berakhir, Prabu. Suara Sabdo Palon bergema, dalam dan bergetar. Majapahit runtuh bukan karena kekuatan asing, tapi karena manusia melupakan jiwanya sendiri. Raja menunduk berat hati. Apakah tidak ada jalan untuk memulihkan tatanan ini, Palon? Sabdo Palon menatap langit-langit istana, di mana cahaya senja merembes masuk. Hanya ada satu sabda terakhir. Jika kelak bangsa ini kehilangan arah, jika manusia menghamba pada harta dan melupakan kearifan, aku akan kembali. Dalam bentuk yang tak mereka duga. Raka bergetar mendengarnya. Ia menyadari bahwa penglihatan ini bukan mimpi, tapi fragmen waktu yang tersimpan di prasasti. Suara Sabdo Palon seolah berbicara langsung kepadanya, kepada masa depan. Langit di atas istana mendadak gelap. Api membara di kejauhan. Raka melihat pasukan berlarian. Bendera Majapahit jatuh satu persatu. Sabdo Palon berdiri tegak di tengah kekacauan. Matanya menatap lurus ke arah barat, ke arah di mana cahaya matahari terakhir tenggelam. Ke barat aku pergi, katanya. Tapi ke timur aku akan kembali, saat sabda telah siap. Cahaya menyilaukan menelan segalanya. Raka terlempar dari penglihatan itu. Ia terbangun terengah. Ratna memegangi bahunya agar tidak jatuh. Kau melihatnya, bukan? Bisik Ratna. Raka mengangguk. Suaranya bergetar. Aku melihat Majapahit. Aku melihat Sabdo Palon sendiri. Ia bicara tentang kembali, tentang sabda yang belum selesai. Ratna tersenyum tipis. Begitulah. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Yang pergi hanya tubuhnya, tapi sabdanya tinggal di sini, di tanah ini, di angin, di batu, di darah kita. Ia lalu menatap hutan lebat di belakang batu prasasti. Namun hati-hati, nak. Setiap kali seseorang membuka pintu waktu, sesuatu yang tertidur ikut terbangun. Malam itu, suara gamelan halus terdengar samar dari arah hutan. Padahal tak ada upacara apapun di dusun. Raka menatap keluar jendela, melihat bayangan-bayangan menari di balik kabut, seperti roh prajurit yang belum pulang. Di antara kabut itu, muncul sesosok tinggi berjubah putih, sama seperti dalam penglihatannya, menatap lurus ke arahnya. Bibir sosok itu bergerak, tanpa suara, namun Raka bisa membaca pesannya. Temukan sabda yang hilang di bawah tanah para leluhur. Dan begitu bayangan itu lenyap, Raka tahu langkah berikutnya telah ditentukan. Ia harus mengikuti jejak itu, bahkan jika itu berarti melangkah lebih dalam ke jantung misteri Gunung Lawu, tempat di mana sejarah, mitos, dan kenyataan menyatu menjadi satu. Nyi Ratna, penjaga pintu waktu. Malam itu, Raka Dharma tidak tidur. Di luar, kabut Lawu menebal seperti selimut arwah, menelan suara jangkrik dan desir angin. Dari dalam rumah kayu tua itu, ia hanya mendengar suara sendok kayu mengaduk wedang jahe di dapur, disertai lantunan tembang lirih dari Nyi Ratna. Lagu itu terasa asing, namun menenangkan. Ada sesuatu dalam setiap nadanya yang membuat Raka seolah mengenali masa yang tidak pernah ia alami. Ketika Nyi Ratna muncul, ia membawa 2 cangkir kecil.
Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak, menampilkan keriput yang tampak seperti ukiran usia dan pengetahuan. "Minumlah," katanya lembut. "Wedang ini dari akar lereng lawu, untuk menenangkan jantung yang terkejut melihat masa lalu." Raka tersenyum kaku. "Jadi, semua yang kulihat tadi, itu benar? Aku melihat Majapahit. Aku melihat Sabdo Palon berbicara kepada raja terakhir." Ratna menatap ke arah jendela, ke kabut yang bergulung seperti ombak. "Kau tidak bermimpi, Nak. Kau membuka lorong waktu batin yang tertanam dalam prasasti. Batu itu menyimpan memori dari sabda yang belum selesai." "Sabda yang belum selesai?" Raka mengulang pelan. Ratna mengangguk. Sabdo Palon meninggalkan pesan terakhir bukan dengan pena, tapi dengan getaran kesadaran. Ia menanamkannya di Lawu, gunung yang menjadi penjaga antara alam kasat mata dan alam gaib. Karena itu, hanya mereka yang dipilih batu yang bisa melihatnya. Raka menatap Ratna penuh rasa ingin tahu. "Kalau begitu, siapa sebenarnya ibu?" Ratna tersenyum tipis. "Aku penjaga gerbang antara masa lalu dan masa kini. Tugasku menjaga agar sabda tidak salah tafsir sebelum waktunya tiba. Aku sudah menunggu seseorang sepertimu, Raka Dharma." Raka tertegun. "Menunggu aku? Dari mana ibu tahu aku akan datang?" Ratna menghela napas panjang. "Beberapa malam sebelum kau tiba, aku bermimpi melihat batu itu memancarkan cahaya, dan suara dari dalam hutan berkata, 'Sang pembaca sabda akan datang dari timur, membawa ingatan yang hilang.' Dan kau datang esok harinya. Itu bukan kebetulan." Keheningan panjang menggantung. Di luar, angin berembus membawa aroma tanah basah. Ratna mengambil gulungan kain dari peti tua di pojok ruangan, lalu membukanya perlahan di hadapan Raka. Di dalamnya terdapat lembaran lontar kuno bertuliskan aksara Jawa halus dan simbol-simbol spiral serupa yang ada di prasasti. "Inilah naskah yang diturunkan kepadaku," ujar Ratna. "Isinya adalah mantra penjaga waktu, warisan dari para pendeta Majapahit yang tetap setia kepada Sabda Palon." Ia menunjuk tulisan yang paling bawah, berbunyi, "Waktu akan terbuka bagi yang berhati bersih, dan Sabda akan memanggilnya dengan cahaya dari bumi." Raka membacanya berulang kali. Setiap huruf terasa hidup, menimbulkan getaran di dadanya. Apakah ini berarti Sabdo Palon benar-benar akan kembali? Ratna menjawab tenang. Bukan tubuhnya yang kembali, tapi kesadarannya. Sabdo Palon adalah simbol kesadaran leluhur, pengingat bagi bangsa yang lupa arah. Ia akan muncul dalam bentuk-bentuk baru, di hati mereka yang berani mendengar sabda itu. Namun belum sempat Raka menanggapi, lantai rumah bergetar pelan. Cangkir di meja bergoyang, dan dari luar terdengar suara seperti desir ribuan bisikan. Raka berlari ke jendela. Kabut di halaman tampak berputar membentuk pusaran, seperti mata raksasa yang terbuka di antara kabut. Ratna berdiri tegak di tengah ruangan, menutup mata sambil merapal mantra. "Sira Sabda, Sira Palon, Nyawiji ing jagat jati." Suara Ratna menggema seperti berasal dari dua dunia sekaligus. Pusaran kabut itu semakin cepat. Lalu dari dalamnya muncul bayangan samar seorang pria berjubah putih. Wajahnya tidak jelas, tapi auranya begitu kuat. Raka merasakan tekanan berat di dada, seolah dadanya digenggam tangan tak terlihat. Sosok itu menatap Ratna, lalu Raka, sebelum berbicara dengan suara yang terdengar langsung di dalam benak mereka. Waktu bergeser. Simbol pertama telah ditemukan. Tapi hati-hati, karena di balik cahaya, bayangan juga terbangun. Sekejap kemudian, kabut terurai. Rumah kembali tenang, seolah tak terjadi apapun. Raka memandang Ratna dengan tatapan tak percaya. "Itu Sabdo Palon." Ratna menghela napas berat. Itu hanyalah bayangannya, pantulan sabda yang lama tertidur. Ia menampakkan diri karena prasasti pertama telah terbuka. Tapi setiap kali cahaya itu bangkit, kekuatan yang menentangnya juga ikut sadar. Raka duduk lemas di lantai. Pikirannya berputar antara logika dan kenyataan yang terus bergeser. Apa maksudnya? Kekuatan yang menentangnya. Ratna memandangnya dalam-dalam,
Matanya seperti menyimpan ribuan tahun pengetahuan. Jika Sabdo Palon adalah penjaga kesadaran Nusantara, maka ada pula kekuatan lain, Bayang Palon, penjaga kegelapan yang ingin melupakan sabda itu selamanya. Api lampu minyak bergetar, seolah merespons kata-kata itu. Dan di luar, kabut mulai menebal kembali. Ratna menatap ke arah hutan Lawu dengan wajah tegang. Waktu kita sedikit, Raka. Kau harus menemukan prasasti kedua, sebelum bayangan itu menemukanmu. Mantra dari tanah para leluhur. Fajar di lereng Lawu datang perlahan, membelah kabut dengan cahaya lembut yang menembus sela pepohonan pinus. Setelah malam panjang penuh bayangan dan sabda gaib, Raka Dharma duduk di tangga rumah kayu Nyi Ratna, menatap jauh ke arah lembah. Wajahnya pucat, matanya memerah karena tak tidur. Namun di balik kelelahan itu, tersimpan semangat baru, dorongan misterius yang tak bisa ia jelaskan. Ratna datang membawa daun sirih dan dupa kecil. Hari ini kita mulai perjalanan. Nak, katanya, kau harus siap lahir batin. Prasasti pertama hanya pembuka. Masih ada 8 simbol lainnya, dan yang berikutnya tersembunyi di tempat yang disebut Tanah Para Leluhur. Tanah Para Leluhur. Raka mengulang pelan. Ratna mengangguk. Lembah di bawah Lawu, dekat sungai yang kini disebut Kalidoro. Di sanalah para resi Majapahit terakhir bersemadi. Mereka menulis mantra penutup untuk menjaga keseimbangan dunia ketika Majapahit runtuh. Raka menyiapkan peralatannya. Peta, kompas, kamera, dan catatan penelitian. Namun Ratna hanya membawa tas kain kecil berisi bunga, garam, dan sebotol air dari sumber Lawu. Ilmu pengetahuan akan membimbing kakimu, ucapnya lembut. Tapi doa akan menjaga langkahmu. Perjalanan dimulai. Mereka menuruni lereng selama berjam-jam melewati jalur sempit yang jarang dilalui manusia. Di kiri kanan, pepohonan tumbuh rapat dengan akar sebesar ular melingkar di tanah. Udara lembab, penuh aroma tanah dan lumut. Sesekali, Raka melihat bayangan di antara pepohonan, bukan binatang, tapi bentuk samar manusia berselubung kabut. Ratna tak bicara apapun, hanya menunduk dan melangkah dengan tenang sambil sesekali menabur garam di tanah. Setelah seharian berjalan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di tengahnya mengalir sungai jernih dengan batu-batu besar di kedua sisi, ditutupi lumut hijau. Di salah satu batu itulah terdapat pahatan kuno, bentuknya menyerupai tangan terbuka dengan 7 lingkaran di dalamnya. Raka menatap takjub. Ini, prasasti kedua. Ratna mengangguk. Ini yang disebut simbol leluhur. Setiap lingkaran melambangkan 7 lapis kesadaran manusia. Di balik pahatan ini tersimpan mantra yang hanya bisa dibuka oleh suara hati yang jernih. Raka mengambil kamera, tapi tiba-tiba seluruh alat elektroniknya mati. Layar hitam. Kompas berputar liar. Ia menatap Ratna, yang tetap tenang menyalakan dupa. Asapnya melingkar lembut, membentuk pusaran kecil di atas batu. Ratna memejamkan mata dan berbisik dalam bahasa kuno. Sira jagat. Sira sabda, embuka lawang, tembusi rasa. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Air sungai berhenti mengalir, beku dalam keheningan. Cahaya lembut muncul dari pahatan tangan itu, lalu suara bergema di udara, bukan suara manusia, tapi seperti gema dari bumi itu sendiri. Anak tanah, dengarlah, sabda yang dijaga leluhurmu belum sempurna. Jagalah keseimbangan, karena waktu akan menelan dirinya. Raka merasakan dadanya bergetar hebat. Dalam cahaya itu, ia melihat kilasan-kilasan masa lalu. Para pendeta bersemedi di bawah pohon besar, menulis mantra dengan darah di atas daun lontar, menatap ke arah Gunung Lawu sambil berbisik nama Sabdo Palon. Di antara mereka, tampak satu sosok muda, wajahnya mirip dirinya sendiri. Ia terhuyung ke belakang, napas tersengal. Aku melihat mereka. Aku melihat wajahku di antara mereka. Ratna menatapnya dengan mata tajam. Itulah sebabnya kau dipilih. Kau bukan hanya peneliti, Raka. Kau pewaris salah satu resi yang menulis mantra ini. Darahmu mengandung ingatan mereka. Raka terdiam lama,
mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi, apa artinya semua ini? Kenapa sekarang? Kenapa aku? Ratna berjalan mendekat, menyentuh batu prasasti. Karena sabda mulai bangun. Dunia kita kehilangan keseimbangan. Alam tak lagi didengar, leluhur tak lagi disapa, dan manusia melupakan makna dirinya. Kau dipanggil bukan untuk memuja masa lalu, tapi untuk menyambungkan kembali sabda itu ke zamanmu. Tiba-tiba, udara di lembah berubah dingin. Asap dupa berhenti berputar dan membentuk sosok gelap tinggi tanpa wajah. Bayangan itu berdiri di atas sungai, bergetar seperti api hitam. Suaranya berat, menyeramkan. Sabda tak boleh bangkit. Biarkan waktu lupa pada dirinya. Raka mundur ketakutan, sementara Ratna berdiri tegak, mengangkat tangannya sambil berteriak. Kau bukan penjaga, tapi bayang yang takut pada cahaya. Pergilah ke tempat asalmu. Suara itu mengaum, lalu lenyap bersama hembusan angin dingin. Air sungai kembali mengalir, dan cahaya di batu padam perlahan. Ratna jatuh berlutut. Napasnya terengah. Itu dia, katanya pelan. Bayang Palon. Ia sudah sadar. Raka menolongnya berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Ratna menatapnya. Wajahnya kini pucat. Kita harus melanjutkan pencarian. Simbol ketiga ada di dalam gua di sisi barat Lawu. Tapi ingat, setiap kali satu simbol terbuka, bayang akan semakin kuat. Raka menatap kembali batu prasasti yang kini tenang. Ia tahu, tidak ada jalan untuk mundur. Mantra leluhur telah terbangun, dan dirinya sudah menjadi bagian dari sabda yang harus diselesaikan. Sabda yang menunggu berabad-abad untuk ditemukan kembali. Jejak energi Sabdo Palon. Senja menurun perlahan di lereng barat Gunung Lawu, ketika Raka dan Nyi Ratna berjalan melewati hutan lebat menuju gua yang disebut oleh warga sekitar sebagai Goa Kendali Sodo, tempat yang dipercaya menjadi persinggahan para resi Majapahit sebelum lenyap di telan kabut zaman. Setelah kejadian di lembah, tanah para leluhur, langkah mereka kini lebih waspada. Ratna tidak lagi banyak bicara. Setiap beberapa ratus meter ia berhenti, menanam bunga cempaka putih di tanah sambil melafalkan doa pelindung. Raka, meski tubuhnya lelah, kini lebih sadar. Setiap prasasti yang mereka buka bukan sekadar peninggalan arkeologis, tetapi penyambung kesadaran purba. Batu, air, angin, semuanya terasa hidup. Dunia seperti menatap balik kepada dirinya, menunggu sesuatu. Gua ini, Ratna mulai bicara saat mereka tiba di mulut Goa Kendali Sodo, adalah tempat Sabdo Palon meninggalkan jejak energinya. Ia tidak hanya manusia, Raka. Ia adalah sabda yang menjelma. Ketika Majapahit runtuh, sebagian kesadarannya meresap ke dalam batu-batu di sekitar Lawu. Karena itu, setiap kali kau mendekati prasasti, tubuhmu bergetar. Kau merasakan resonansi dari energi itu. Mulut gua itu gelap, dihiasi stalaktit yang meneteskan air seperti tetesan waktu. Di dindingnya, samar-samar terlihat pahatan kuno berbentuk gelombang spiral bertingkat 3, mirip simbol matahari yang berputar ke dalam dirinya sendiri. Raka menyalakan obor, namun nyala apinya tampak goyah, seperti terancam padam oleh angin yang tidak berasal dari luar. Di dalam gua, udara semakin berat. Dinding batu seolah bernafas, mengeluarkan suara desis lembut. Di tengah ruangan utama terdapat batu bundar besar menyerupai altar. Permukaannya halus seperti kaca hitam. Ratna memintanya duduk bersila di depan batu itu. Pejamkan matamu, Raka, katanya. Biarkan kesadaranmu menembus lapisan bumi. Dengar suara di dalam sunyi. Raka menurut. Perlahan ia memejamkan mata. Gelap. Namun dari dalam kegelapan itu, muncul cahaya samar seperti pijar merah membentuk bayangan sosok berjubah putih. Suara dalam kepalanya bergema, lembut namun dalam. Wahai anak zaman baru, sabda belum selesai. Energi leluhur mengalir di tanah ini, namun manusia telah membangunkan bayangannya sendiri. Kau harus menemukan harmoni, sebelum cahaya dan gelap saling menelan. Cahaya itu berubah menjadi pusaran yang berputar di atas altar. Batu di depan Raka memancarkan cahaya biru keperakan yang menembus dinding gua,
membentuk peta cahaya yang menggambarkan Gunung Lawu dan sekitarnya. Ada 9 titik bercahaya, 9 simbol Sabdo Palon. 3 telah terbuka, 6 masih tersembunyi. Namun bersamaan dengan itu, tanah bergetar. Obor padam seketika. Dari kegelapan muncul suara berat dan serak, seperti batu diseret di tanah. Cahaya terlalu terang, saatnya padam. Ratna berteriak, "Raka, jangan biarkan ketakutan masuk. Itu bayang Palon." Namun terlambat. Dari dinding gua, keluar kabut hitam tebal yang menggulung, membentuk wujud manusia tanpa wajah. Hawa dingin menyergap. Raka merasakan darahnya membeku, seolah energi dalam tubuhnya sedang diserap. Bayangan itu mendekat, mengulurkan tangan hitam berasap ke arah altar. Ratna menghunus sebilah keris kecil dari dalam kainnya. Bilahnya berkilau samar. Keris Kiai Seta, pusaka yang diwariskan penjaga Lawu. Dengan ini, aku memanggil kembali cahaya sabda. Ia menggoreskan ujung keris di tanah, membentuk simbol spiral ganda. Seketika pusaran cahaya biru kembali menyala, menolak kabut hitam itu beberapa langkah ke belakang. Suara bayang Palon meraung, menggema memenuhi gua. Kalian membuka pintu yang harusnya tertutup. Dunia belum siap menerima sabda itu. Raka, meski tubuhnya gemetar, bangkit berdiri. Kalau sabda ini milik Nusantara, mengapa harus disembunyikan? Ia berteriak dengan seluruh kekuatannya. Bangsa yang lupa asalnya tak akan punya masa depan. Saat kata-kata itu meluncur, cahaya dari altar membesar. Bayangan itu menjerit lalu hancur menjadi debu yang terserap ke tanah. Gua kembali tenang. Air mulai menetes lagi dari langit-langit, menimbulkan suara seperti detak waktu yang kembali berjalan. Ratna jatuh terduduk. Napasnya berat. Kau berhasil menolak bayangan itu. Tapi kekuatannya belum lenyap. Raka, ia hanya mundur. Raka memandangi batu altar yang kini menampilkan simbol baru. Bentuk tangan Sabdo Palon dengan spiral bercahaya di telapak tengahnya. Ini, simbol ketiga. Ucapnya pelan. Ratna mengangguk lemah. 3 simbol sudah terbuka. 6 tersisa. Tapi setiap sabda yang bangkit, bayangan akan lebih lapar. Ia akan mencari celah dalam hatimu. Jangan biarkan rasa takut tumbuh, karena di sanalah ia menunggu. Mereka berdua keluar dari gua menjelang malam. Langit Lawu berwarna ungu keperakan. Bulan purnama naik perlahan di atas puncak gunung. Di kejauhan, terlihat kilatan cahaya merah di antara pepohonan, seperti mata yang mengintai dari balik gelap. Ratna berbisik. Bayangan itu belum menyerah. Raka menatap puncak Lawu. Matanya memantulkan sinar bulan. Kalau begitu, kita akan ke sana, katanya tegas. Ke tempat sabda terakhir. Di mana sejarah dan waktu menunggu untuk disatukan kembali. Angin malam meniup dedaunan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, mengalun seperti doa dari masa lalu. Dan di bawah cahaya bulan itu, 2 sosok kecil berjalan menembus kabut menuju takdir mereka, menapaki jejak energi Sabdo Palon yang kini mulai terbangun di seluruh bumi Jawa. Kebangkitan sabda yang hilang. Kabut dini hari menyelimuti lereng atas Lawu. Udara lebih tipis. Setiap hembusan napas terasa membawa aroma belerang dan tanah tua yang telah menyimpan rahasia ribuan tahun. Raka Dharma dan Nyi Ratna berjalan menyusuri jalur bebatuan menuju puncak Hargo Dalem, tempat yang disebut dalam naskah lontar sebagai pusat sabda yang hilang. Disinilah, menurut legenda, Sabdo Palon mengucapkan sumpah terakhirnya sebelum lenyap dari dunia kasat mata. Raka memandang sekeliling. Alam begitu hening, hanya suara langkah dan desir angin yang terdengar. Setelah 3 simbol terbuka, dunianya berubah. Ia tidak lagi melihat alam sebagai benda mati. Setiap batu seolah berbisik. Setiap hembusan angin membawa fragmen kata-kata purba. Sejak pengalaman di Goa Kendali Sodo, Raka sering mendengar suara samar dalam mimpinya. Suara lembut yang mengatakan, "Sabda belum selesai. Dengarkan bumi berbicara." Di belakangnya, Ratna berjalan perlahan. Wajahnya tampak letih. Energi yang digunakan untuk menahan bayang Palon di gua membuat tubuhnya lemah.
namun tekadnya tak surut. Kau harus memimpin sekarang, Raka, katanya. Aku hanyalah penjaga gerbang. Kau adalah pembawa sabda. Puncak Lawu akan menguji keberanian dan keikhlasanmu. Mereka tiba di dataran batu yang luas. Di tengahnya berdiri arca besar tanpa kepala. Tubuhnya berpakaian jubah panjang dan tangan kanannya terulur ke langit. Di bawah arca itu terdapat lingkaran batu bertuliskan aksara Jawa kuno yang hampir terhapus oleh waktu. Raka berjongkok, mengusap permukaannya dengan hati-hati. Tulisan itu berbunyi, Manunggal Sabda, Manunggal Rasa, Manunggal Jagat. Bersatunya sabda, rasa, dan dunia. Raka menatap Ratna. Ini mantra penyatuan, katanya yakin. Ratna mengangguk pelan. Sabdo Palon menanamkan sebagian jiwanya di tempat ini. Jika kau membaca mantra itu dengan kesadaran penuh, sabda yang hilang akan bangkit. Tapi ingat, setiap kebangkitan menuntut pengorbanan. Angin berputar kencang. Kabut menebal hingga dunia tampak putih seluruhnya. Raka duduk bersila di tengah lingkaran batu, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra dengan perlahan. Manunggal Sabda, Manunggal Rasa, Manunggal Jagat. Setiap kali ia mengucapkan kata itu, bumi bergetar halus. Dada Raka terasa panas, seolah ada api kecil yang menyala di dalam dirinya. Tiba-tiba dari arah barat terdengar suara gemuruh. Langit Lawu bergetar. Cahaya keemasan memancar dari arca tanpa kepala. Dari dalam bumi, muncul semburan sinar biru membentuk pusaran besar di udara. Dalam pusaran itu tampak bayangan sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Wajahnya masih teduh seperti dalam penglihatan pertama, namun kini lebih jelas, lebih nyata. Suaranya bergema seperti ribuan gema air yang bertemu di satu titik. Waktu telah tiba. Sabda yang terpisah harus disatukan kembali. Namun cahaya tak bisa hidup tanpa bayangan. Keseimbangan harus ditegakkan. Seketika, udara menjadi dingin membeku. Dari sisi timur pusaran cahaya muncul kabut hitam pekat, bayang Palon. Sosok itu kini lebih besar, lebih jelas, dengan wajah yang selalu berubah-ubah antara manusia, binatang, dan asap. Suaranya keras seperti ribuan raungan batu pecah. Kau tidak akan berhasil, Sabdo. Dunia manusia tidak layak menerima sabda. Mereka rakus, lupa pada leluhur, menghina tanah tempat mereka berpijak. Sabdo Palon menjawab tenang. Selama masih ada satu jiwa yang mencari kebenaran, sabda tidak akan mati. Ia menoleh pada Raka. Anak manusia, waktumu telah tiba. Pilihlah, biarkan sabda kembali tidur, atau jadikan tubuhmu wadahnya. Raka terdiam. Suara angin bergemuruh di telinganya. Ia melihat Ratna berdiri di tepi lingkaran. Wajahnya khawatir. Jika kau memilih menjadi wadah sabda, katanya, kau akan kehilangan sebagian dirimu. Tapi jika tidak, sabda akan padam, dan bayangan akan berkuasa. Raka menutup mata. Dalam kegelapan batinnya, ia melihat semua yang telah terjadi. Prasasti pertama, lembah leluhur, gua Kendali Sodo, dan wajah Sabdo Palon yang memanggilnya sejak awal. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang dirinya, tapi tentang menyatukan masa lalu dan masa kini. Aku siap, ucapnya tegas. Jika sabda harus bangkit lewatku, biarlah begitu. Aku hanya ingin bangsa ini kembali mengenal jiwanya. Sabdo Palon mengangkat tangan. Sinarnya menyatu dengan tubuh Raka. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh puncak Lawu. Ratna berusaha menahan diri agar tidak terhempas. Sementara langit di atas mereka berubah menjadi pusaran antara siang dan malam. Bayang Palon menjerit, berusaha menyerang. Tapi setiap kali mendekat, cahaya dari Raka semakin kuat, menembus tubuh gelap itu. Suara guntur menggelegar, dan dalam sekejap, kabut hitam itu tercerai-berai ke segala arah, lenyap di telan angin. Ketika semua mereda, Raka terbaring lemah di tanah. Tubuhnya bercahaya samar. Di dadanya tampak simbol spiral Sabdo Palon menyala perlahan lalu meresap ke kulitnya. Ratna berlutut di sampingnya, memegang tangannya erat. Kau berhasil, nak. Sabda itu telah kembali, bisiknya.
Namun sabdo Palon yang kini hanya berupa cahaya berkata lirih sebelum menghilang. Ingat, sabda bukan kekuatan untuk berkuasa. Ia adalah cermin untuk mengingat siapa dirimu dan dari mana kau berasal. Jagalah ia, sebelum dunia kembali buta. Langit kembali tenang. Matahari muncul perlahan dari timur, menyinari puncak Lawu dengan cahaya keemasan. Ratna menatap Raka yang kini membuka mata. Matanya memantulkan sinar aneh, perpaduan antara manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Sabda yang hilang telah bangkit, katanya pelan. Tapi perjalanan kita belum selesai. Ibu Ratna, 6 simbol tersisa masih menunggu. Dan aku bisa merasakan, bayangan belum sepenuhnya lenyap. Ratna menatap jauh ke arah barat, di mana awan tebal menggantung di cakrawala. Ya, gumamnya lirih. Karena setiap sabda yang bangkit akan selalu memiliki bayangannya sendiri. Dan kini, Raka Dharma, kau bukan hanya pembaca sabda. Kau adalah penjaga keseimbangannya. Simbol dan takdir Nusantara. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa di Puncak Lawu. Raka Dharma kini tidak lagi sekadar arkeolog muda, tetapi juga pembawa warisan yang tak tampak, sabda yang hidup dalam dirinya. Ia sering bermeditasi di lereng gunung, merasakan denyut bumi, dan mendengarkan suara yang tak dapat didengar oleh telinga manusia biasa. Namun di balik kedamaian itu, ada bayangan gelap yang masih mengintai, serpihan kesadaran dari sosok bayang Palon yang belum sepenuhnya musnah. Nyi Ratna masih mendampingi Raka, kini berperan sebagai penuntun batin. Mereka tinggal sementara di Desa Sarwono, sebuah desa tua di kaki Gunung Wilis. Desa itu dikenal karena memiliki sebuah prasasti batu besar yang disebut warga sebagai Watung Renggani. Konon, prasasti itu menandai batas antara dunia manusia dan dunia roh leluhur. Di sanalah mereka yakin simbol keempat menunggu ditemukan. Pagi itu, kabut lembut turun menutupi sawah dan pohon jati. Raka berdiri di depan batu besar yang dipenuhi lumut hijau, sambil memegang kitab kulit kayu peninggalan peneliti Belanda bernama Van de Graaf yang dulu meneliti simbol sabdo Palon. Dalam catatan Van de Graaf tertulis, simbol keempat terletak di tempat di mana suara bumi tidak lagi bergema, namun matahari masih menatap. Raka membaca berulang-ulang kalimat itu. Ratna duduk bersila di belakangnya, memejamkan mata. Suara bumi tidak bergema. Itu berarti tempat di mana tidak ada gema, gua dalam. Raka berpikir keras. Namun matahari masih menatap. Berarti bukan gua, katanya. Tempat terbuka tapi sunyi. Mungkin lembah di balik batu ini. Mereka menyusuri jalur kecil di belakang Watung Renggani. Di sana, sebuah lembah kecil terbentang, tertutup pepohonan tua dan dipenuhi kabut tipis. Di tengah lembah itu, sebuah batu pipih besar berdiri tegak dengan lubang kecil di tengahnya, seperti jendela menuju langit. Cahaya matahari menembus lubang itu tepat pada siang hari, membentuk sinar lurus ke tanah. Raka tertegun. Inilah yang disebut Van de Graaf, tempat di mana matahari menatap bumi. Ratna mendekat. Di tanah tempat cahaya jatuh, tampak ukiran spiral yang sama seperti simbol di dada Raka, tapi lebih rumit, seolah berlapis-lapis. Ini, simbol penyatu, katanya perlahan. Sabdo Palon menyebutnya lingkar Nusantara. Dalam simbol ini tersimpan naskah tak tertulis yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memegang sabda. Raka berlutut, meletakkan telapak tangannya di atas simbol. Seketika bumi bergetar halus. Suara seperti bisikan ribuan orang muncul dari tanah, lembut tapi menekan. Ia menutup mata, dan dalam kesadarannya muncul penglihatan. Sebuah peta kuno terbentang di udara, menampilkan kepulauan Nusantara. Dari peta itu muncul titik-titik cahaya di 9 tempat berbeda. 9 simbol yang harus diaktifkan agar sabda bisa sempurna. Namun di tengah penglihatan itu, bayangan gelap menyusup. Wajah bayang Palon muncul samar, menatap dengan mata merah menyala. Kau pikir bisa menyatukan semuanya? Dunia ini tak lagi murni. Raka Dharma. Manusia telah menodai sabda leluhur dengan keserakahan dan tipu daya. Raka menahan napas. Jika dunia telah lupa, maka aku akan mengingatkan. Sabda bukan untuk menguasai,
tapi untuk menyadarkan. Bayangan itu tertawa. Gemas suaranya mengguncang kesadarannya. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika 9 simbol bersatu. Bahkan Sabdo Palon sendiri pernah gagal. Apakah kau siap menanggung akibatnya? Tiba-tiba suara Ratna memanggil dari dunia nyata. Raka, sadarlah. Ia membuka mata. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir. Tanah di bawahnya kini bersinar samar. Simbol spiral itu berubah menjadi garis yang mengalir seperti air, membentuk tulisan kuno. 9 sabda akan membuka gerbang masa. Masa lalu, kini, dan akan datang akan bersatu di bawah satu nama. Ratna menatap tulisan itu. Wajahnya tegang. Satu nama? Apakah maksudnya Sabdo Palon? Raka menggeleng perlahan. Bukan. Nama itu belum muncul. Tapi aku bisa merasakannya. Sesuatu yang besar sedang bangkit. Sabda Palon hanya jembatan, bukan akhir. Malam itu, mereka berdua bermalam di bawah pohon beringin di tepi lembah. Api unggun menyala kecil, menari di antara angin pegunungan. Raka menatap langit penuh bintang dan berkata pelan, Bu Ratna, apakah mungkin semua ini bukan sekadar warisan spiritual, tapi juga pesan sejarah yang tersembunyi dalam prasasti-prasasti kuno? Mungkin simbol ini adalah kode yang ditinggalkan untuk masa depan bangsa. Ratna tersenyum samar. Sabdo Palon tidak hanya bicara tentang spiritualitas. Nah, ia adalah kesadaran Nusantara itu sendiri. Suara tanah, air, dan langit yang bersatu. Jika 9 simbol diaktifkan, mungkin yang bangkit bukan dewa atau roh, tapi kesadaran bangsa yang telah lama tertidur. Raka terdiam. Dalam api yang menari, ia melihat bayangan wajah Sabdo Palon muncul sesaat, tersenyum tenang. Raka Dharma, suara itu bergema dalam hatinya. Kau telah membuka sabda keempat. Lanjutkan perjalananmu ke arah timur. Di sana, di tanah yang pernah menjadi pusat peradaban laut, simbol kelima menunggu, dan di sanalah rahasia takdir Nusantara akan terungkap. Api unggun berkobar pelan, membawa harum kayu pinus yang terbakar. Raka tahu, perjalanan mereka baru memasuki babak baru. Babak di mana sabda bukan lagi hanya suara leluhur, melainkan panggilan takdir yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Gerbang di Laut Selatan. Perjalanan menuju timur membawa Raka Dharma dan Nyi Ratna menembus jalur pesisir selatan Jawa. Di hadapan mereka, ombak Samudra Hindia bergulung dengan suara berat dan sakral. Langit selalu tampak lebih biru di sini, namun di balik keindahannya, tersimpan sesuatu yang purba, sebuah kekuatan yang telah disegani bahkan sebelum nama Nusantara dikenal manusia. Raka tahu, simbol kelima tidak tersembunyi di darat, melainkan di bawah samudra, di tempat yang disebut dalam prasasti kuno sebagai Gerbang Laut Selatan. Desa yang mereka tuju bernama Parangjati, terletak di antara tebing karang dan hutan pandan berduri. Para nelayan di sana memuja laut dengan sesajen bunga dan dupa setiap bulan purnama. Saat Raka dan Ratna tiba, para tetua desa langsung menatap mereka dengan waspada. Namun begitu Ratna menyebut nama Sabdo Palon, suasana berubah. Seorang tetua bernama Ki Jagat Bumi, lelaki tua berwajah teduh, mengundang mereka ke balai bambu di tepi pantai. Sabdo Palon bukan asing bagi kami, ujar Ki Jagat Bumi perlahan sambil menatap laut. Leluhur kami meyakini bahwa ia masih menjaga gerbang di dasar samudra. Namun tak ada manusia yang boleh menyeberang ke sana tanpa izin sang penjaga laut. Raka mengangguk. Kami tak datang untuk melanggar, Ki. Kami hanya mencari simbol kelima, lambang penyatu sabda yang hilang. Ki Jagat Bumi tersenyum samar. Kalau begitu, kau harus berbicara dengan laut itu sendiri. Saat purnama tiba malam nanti, datanglah ke batu karang yang disebut Watu Chandrika. Di sana, langit dan laut akan bersatu, dan gerbang akan terbuka. Malam itu, purnama menggantung penuh di langit. Cahayanya menari di permukaan ombak. Raka dan Ratna berjalan ke arah batu karang besar di ujung pantai. Di sana, air laut naik sampai setinggi lutut, dingin dan beraroma garam. Ratna menyalakan dupa, dan Raka menempatkan potongan batu prasasti keempat di atas batu itu. Cahaya dari purnama menyentuh prasasti,
memantulkan sinar biru yang menembus ke dalam air laut. Suara bergema di antara deburan ombak, lembut namun dalam. Apakah kau yang membawa sabda dari gunung? Raka menatap laut. Jantungnya berdetak cepat. Dari balik ombak muncul sosok perempuan berjubah biru kehijauan. Wajahnya bercahaya. Matanya memantulkan purnama. Ia adalah Nyai Roro Kidul, penjaga laut dan pelindung gerbang selatan. Air di sekitarnya bergetar lembut, dan udara tiba-tiba terasa lebih berat. Seolah seluruh alam berhenti bernapas. Sabdo Palon menitipkan sebagian rahasianya padaku. Ujar sang Nyai dengan suara yang seperti nyanyian ombak. Tapi sabda bukan untuk mereka yang haus kuasa. Katakan, Raka Dharma, apa yang kau cari sebenarnya? Sabda, atau kekuasaan di baliknya? Raka menunduk hormat. Aku mencari kebenaran, bukan kekuasaan. Dunia kini telah lupa pada akar jiwanya. Jika sabda dapat menuntun manusia untuk mengenal dirinya kembali, maka aku rela menanggung apapun. Sang Nyai tersenyum. Kau berbicara dengan hati yang jernih, tapi sabda tidak hanya menuntut kesetiaan, ia juga menuntut pengorbanan. Ia menengadahkan tangan. Air laut di sekeliling mereka berputar membentuk pusaran besar, lalu perlahan membentuk pintu air bercahaya di tengah samudra. Gerbang ini hanya akan terbuka sekali. Masuklah, tapi ketahuilah, di dalamnya, sabda tidak berbentuk kata. Ia adalah gema dari seluruh kesalahan masa lalu. Tanpa ragu, Raka melangkah ke dalam gerbang air itu. Tubuhnya seperti terserap ke dunia lain, dunia di mana laut tak lagi basah, tetapi berupa cahaya cair. Di dalamnya ia melihat kilasan masa lalu, kapal-kapal kerajaan Majapahit berlayar megah, kemudian tenggelam dalam badai, perang saudara yang menghancurkan saudara sendiri, dan suara Sabdo Palon yang bergema. Nusantara bukan runtuh oleh musuh, tapi oleh lupa. Air di sekitarnya membentuk simbol spiral kelima, namun kali ini bercahaya kehijauan seperti warna laut. Suara Nyai Roro Kidul bergema lagi. Simbol ini disebut Sabda Samodra, sabda yang menyatukan semua arah. Dengan ini, kau telah membangkitkan separuh kekuatan Sabdo Palon. Namun ingat, bayanganmu kini semakin nyata. Raka tiba-tiba melihat di kejauhan sosok hitam muncul di antara ombak. Bayang Palon, kini lebih kuat dari sebelumnya. Wajahnya setengah manusia, setengah kabut laut. Matanya menyala merah seperti bara. Kau membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Raungnya. Sabda Palon tidak memahami bahwa dunia baru tak membutuhkan sabda kuno. Raka mencoba bertahan, namun gelombang energi dari sosok itu menghantamnya. Tubuhnya terpental ke permukaan laut, seolah dilempar oleh badai. Ia nyaris pingsan ketika Ratna menariknya ke pantai. Nyai Roro Kidul melangkah ke antara mereka dan sosok hitam itu, lalu menatap tajam. Cukup. Bayang. Selama aku menjaga laut ini, tak ada kegelapan yang akan menelan sabda. Dengan satu ayunan tangan, sang Nyai memanggil badai besar. Petir menyambar laut, membelah ombak. Bayang Palon berteriak marah sebelum tubuhnya kembali menghilang ke dalam pusaran air. Perlahan badai mereda, dan langit kembali cerah. Nyai Roro Kidul mendekati Raka yang terbaring lemah. Ia meletakkan tangan di dadanya, mengembalikan sedikit energi cahaya. Kau telah melewati ujian kelima. Tapi tahulah, sabda bukanlah milik siapapun. Ia hanya akan hidup jika manusia berhenti menentang alamnya sendiri. Sebelum lenyap kembali ke samudra, sang Nyai meninggalkan sebutir mutiara kecil bercahaya hijau di tangan Raka. Bawalah ini. Saat 7 sabda bersatu, mutiara ini akan menunjukkan jalan ke asal mula semuanya. Raka menatap laut yang mulai tenang. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan lebih berat. Bayang Palon kini bukan hanya ancaman di alam gaib. Ia mulai mempengaruhi manusia di dunia nyata. Dan di kejauhan, cahaya purnama mulai meredup, seolah menandai awal dari malam yang lebih panjang. Ratna menatapnya dengan sorot penuh tekad. Kau telah membuka gerbang laut, Raka. Kini saatnya kita menuju timur, tanah di mana matahari lahir dan rahasia keenam menunggu. Raka menggenggam mutiara hijau itu erat. Ombak terakhir malam itu pecah lembut di kakinya,
Seakan berbisik, sabda telah bergerak. Takdir sedang menulis dirinya kembali. Sabda terakhir di tanah timur. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa warna oranye lembut di atas cakrawala laut. Perjalanan panjang Raka Dharma dan Nyi Ratna akhirnya tiba di ujung Nusantara, tanah timur, wilayah yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Sabda Pamungkas, simbol terakhir dari 9 Sabda Sabdo Palon. Di hadapan mereka terhampar pegunungan berapi yang masih aktif, padang rumput luas, dan laut biru kehijauan yang berkilau seperti kaca raksasa. Udara di sini berbeda. Lebih sunyi, namun juga lebih berat. Setiap hembusan angin seolah membawa gema masa lampau, suara-suara yang belum sempat disampaikan, doa-doa yang belum selesai diucapkan. Ratna menatap horizon dengan mata sendu. Tanah ini masih menyimpan ingatan ribuan tahun. Nah, disinilah batas antara masa lalu dan masa depan bersentuhan. Raka mengangguk. Di tangannya masih tergenggam mutiara hijau pemberian Nyai Roro Kidul. Cahaya lembutnya berdenyut pelan, seolah menuntun arah langkah mereka. Menurut lontar kuno yang pernah dibaca Raka, sabda terakhir bersemayam di puncak Watu Lenga, sebuah gunung batu di tengah pulau terpencil bernama Sambaranala, di mana langit dan laut tampak bersatu. Mereka menyeberang dengan perahu nelayan kecil, menghadapi gelombang tinggi dan angin kencang. Saat mencapai pulau itu, mereka disambut oleh hutan tua dengan pepohonan berakar menjalar, seolah penjaga abadi tempat suci. Tak ada penduduk, hanya suara serangga dan burung laut. Di tengah pulau menjulang gunung batu hitam, Watu Lenga. Puncaknya memancarkan sinar keemasan samar, tanda bahwa sabda terakhir menunggu. Raka dan Ratna mendaki perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, tapi karena beban spiritual yang kian kuat. Semakin dekat ke puncak, udara menjadi panas dan bergetar. Dari kejauhan terdengar gema suara, bukan manusia, bukan roh, tapi seakan suara bumi itu sendiri berdoa. Setelah berjam-jam mendaki, mereka tiba di dataran batu melingkar. Di tengahnya berdiri sebuah batu prisma hitam setinggi manusia. Permukaannya mengkilap seperti cermin. Di atasnya terukir aksara kuno bercahaya emas. Sapa Kang Manggi Sabda Pamungkas, iku Kang Manunggal karo jagat. Barang siapa menemukan sabda terakhir, dialah yang menyatu dengan alam semesta. Raka menatap aksara itu dengan mata bergetar. Ia meletakkan mutiara hijau di atas batu tersebut. Seketika bumi bergetar, langit memerah, dan dari dalam batu muncul 9 lingkaran cahaya, melayang berputar di udara. Masing-masing melambangkan simbol yang telah ia aktifkan. Sabda gunung, sabda bumi, sabda jiwa, sabda nusantara, sabda samudra, dan 4 lainnya yang kini menyatu membentuk mandala cahaya besar. Suara Sabdo Palon bergema dari langit. Waktu telah tiba. Raka Dharma, kau telah membuka 8 sabda. Kini, sabda ke-9 menunggu, sabda penyatu. Namun ingat, penyatuan tak akan sempurna tanpa keseimbangan. Bayanganmu telah menunggu di balik cahaya ini. Seketika udara bergetar. Dari balik kabut muncul bayang Palon, kini dengan tubuh utuh. Sosok tinggi berbalut kabut hitam dan api merah di matanya. Wajahnya adalah cermin dari Raka sendiri. Lihatlah aku, katanya dengan suara bergema. Aku adalah bagian dari dirimu, Raka Dharma. Setiap manusia memiliki bayangannya. Kau tak bisa memusnahkanku. Raka menggenggam tanah, menatap sosok itu. Aku tak ingin memusnahkanmu. Aku ingin memahami kenapa kau ada. Bayang Palon tertawa keras. Suaranya menggema ke seluruh lembah. Karena dunia butuh gelap agar mengenal terang. Sabdo Palon gagal karena ia menolak bayangannya. Kau tak akan berbeda, karena tanpa kegelapan, kau hanyalah cahaya yang buta. Ratna melangkah maju, suaranya bergetar. Raka, Sabdo Palon bukan dewa tanpa celah. Ia meninggalkan warisan sabda agar manusia belajar menerima keduanya, terang dan bayang. Lakukanlah apa yang dia tak bisa. Mendengar itu, Raka berdiri. Ia menatap bayang Palon dan berkata pelan, jika aku adalah cerminmu, maka biarlah kita menyatu, bukan saling meniadakan. Ia menutup mata,
menarik napas panjang, lalu melangkah ke arah sosok itu. Saat tubuh mereka bersentuhan, langit terbelah. Cahaya putih dan hitam berputar hebat, membentuk pusaran besar di udara. Gunung bergetar, angin mengamuk. Ratna berusaha bertahan. Matanya menatap peristiwa itu dengan air mata. Di tengah pusaran, Raka berteriak, bukan karena kesakitan, tapi karena pelepasan. Dua kekuatan, sabda dan bayang, menyatu dalam dirinya. Ketika semua mereda, cahaya memudar. Raka berdiri di tengah lingkaran batu. Tubuhnya tampak biasa, tapi auranya memancarkan ketenangan luar biasa. Di dadanya menyala lambang spiral emas dan hitam, berputar bersamaan. Ratna mendekat perlahan. Kau berhasil, nak, bisiknya. Kau bukan hanya pembawa sabda, kau adalah sabda itu sendiri. Langit menjadi biru kembali. Suara Sabdo Palon terdengar lembut, penuh kedamaian. Akhirnya, sabda telah sempurna. Tak lagi milikku, tak lagi milik siapapun. Kini ia hidup dalam setiap napas manusia yang mencintai bumi, menjaga air, dan menghormati leluhur. Mandala cahaya naik perlahan ke langit, lalu berubah menjadi 9 bintang baru yang bersinar di atas cakrawala timur. Dunia kembali hening, seolah baru lahir. Raka memandang Ratna. Bu Ratna, apakah ini akhir perjalanan kita? Ratna tersenyum. Tidak, nak. Ini awal yang sejati. Sabda bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Ia menatap ke langit. Dunia sedang menunggu cerita baru, kisah manusia yang sadar akan asalnya. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan tanah basah. Raka menunduk, mencium bumi di bawahnya. Dalam hatinya ia mendengar suara Sabdo Palon untuk terakhir kali. Jagalah sabda ini, Raka Dharma. Bila suatu hari dunia kembali buta, suaramu akan membangunkannya. Mereka berjalan turun dari gunung, menembus sinar matahari pagi yang keemasan. Di kejauhan, 9 bintang masih bersinar, lambang bahwa sabda telah kembali, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai kesadaran baru yang akan menuntun manusia menemukan jati dirinya. Dan di antara desir angin laut yang tenang, seolah terdengar bisikan halus. Sabdo Palon tak pernah pergi. Ia hanya menunggu manusia yang siap mendengar.